Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, saya izin diri dulu ya. Nih ngadepin air putih doang, camat kira kita gerame kali ya. Susu nggak ada, mat susu. Canda. Alhamdulillah, udah biarin. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan nikmat sama Allah dalam rangka memperingati maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau hitungan bulan mah kita udah kelewat jauh. Pan sekarang udah Rabiul Akhir ya. Tapi nggak apa-apa lah, daripada kita kagak peringatan maulid lebih parah lagi nantinya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya terlambat hadir di masjid tercinta ini. Karena tadi siang kami dari Kalimantan Barat pulang pesawat jam 7 malam, sampai sini jam 9 tadi. Jadi nyolek bini kayak belum ini mah. Tega banget panitia ini mah. Bapak Ibu, menurut catatan sejarah, jumlah seluruh nabi yang diutus Allah ke dunia ini lebih dari 130.000 nabi. Dari 130.000 nabi tersebut dipilih sama Allah menjadi 25 nabi yang kita orang Pondok Kacang Timur wajib kenal. Wajib nih, mulai dari Nabi Adam, Nabi Smith, Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, sampai Nabi kita Muhammad. Dari 25 nabi yang wajib kita kenal ini, masih dipilih lagi sama Allah menjadi 5 nabi dan rasul yang kita orang Pondok Aren kenal dengan nama Ulul Azmi. Siapa ulul azmi? Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi kita Muhammad. Dari 5 nabi dan rasul ulul azmi ini masih dipilih lagi sama Allah menjadi 4 besar, 4 yang paling terbaik perjuangannya, tersabar menghadapi umatnya, terbaik akhlaknya. 4. Berapa? 4. Pertama, Nabi Isa. Beliau mendapatkan gelar Ruhullah. Nabi Musa, beliau mendapatkan gelar Kalimullah.
Nabi Ibrahim beliau mendapatkan gelar Khalilullah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mendapatkan gelar Habibullah. Selesai? Belum. Dari 4 nabi yang utama ini dipilih lagi sama Allah hingga keluar satu nama. Siapa? Yang lagi kita peringatin maulidnya di Pondok Kacang Timur ini. Beliaulah seorang manusia agung yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Beliaulah sosok manusia mulia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia, yang kita semua orang Islam berharap mendapatkan pertolongan beliau nanti di yaumil mahsyar. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ini makna dari hadis beliau, ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Aku ne pilihan dari pilihan dari pilihan. Ayo kita lihat, kenapa sih baginda Nabi jadi manusia pilihan? Bapak Ibu, sejarah mencatat 13 tahun awal-awal perjuangan baginda Nabi di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur. 13 tahun bang beliau berdakwah, bukan hal yang mudah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat dibantai. 13 tahun beliau berdakwah cuma untuk nanemin pondasi doang, dengan harapan dan perhitungan di mana-mana kalau pondasi kuat pan bangunan aman. Betul? Pondasi rapuh lah bangunan rubuh, pondasi mencong lah bangunan doyong. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang Pondok Kacang Timur hidup bagaimana imannya. Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi bukankah gejala dari keimanan itu yang akan terlihat? Pakai contoh aja ya, pakai contoh ya biar gampang ya. Ini mic ada strumnya nih, ada nggak strumnya? Kelihatan? Lah kok bisa tahu mak? Nah kan uji Sauki, bener. Strumnya memang nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Nih lampu ada strumnya nih, nyala. Nih kipas ada strumnya nih, nengok. Lah apa emang nengok dia mah? Lah kalau muter begitu dia, emang nengok. Iya kalau begitu ceritanya nggak perlu profesor turun tangan pak, bocah kita ge paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau ada strum, kipas nengok. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Ini entak azan, baru azan. Lah baru qomat. Begitu udah baju udah masuk takbiratul ihram, imamnya Ustadz Ano lama bacanya. Ujung-ujungannya kagak sholat jadinya. Ini di kampung saya ini Kebayoran ini mau di Kebayoran. Lah kalau di sini mah agak beda. Kalau memang punya iman, sedekah yang berani. Kalau punya iman, makmurkan masjid dengan cara menghidupkan sholat berjamaah. Itu kalau jalurnya benar, ya. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala nih, Pak. Kata teknisi di samping, oh Syauki, yang itu mah mic-nya koslet. Betul? Apa namanya? Dah, pikirannya pada kemana-mana sih. Pak Lurah, emang kalau maulid pada lemas begini orang Pondok Kacang?
Nih kita lagi memperingati maulidnya yang karena beliau kita ada nih semua nih. Pan dalam hadis qudsi Allah mengingatkan apa? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh tidak akan aku ciptakan Pondok Kacang Timur beserta isinya ini. Ilokan apa? Nah, masa iya kita lagi peringatin lahirnya manusia yang karena beliau kita ada, pada lemes-lemes begini. Doi, kagak kaci ah. Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic kagak mau nyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah. Cuma ini yang laki adem amat yang laki. Belum pada ngopi bang, udah sama. Strum ada, kipas angin kagak mau nengok, kipasnya kok. Alhamdulillah, bukan saya doang kalau yang teriak. Strum ada, lampu kagak nyala, lampunya kok. Ngaku beriman tapi kagak mau sujud, itu namanya kok. Ngaku imannya gede, rumah dekat masjid bagus, nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid, itu namanya kok. Ngaku imannya kenceng, rumah tingkat, mobil ada, motor punya, sedekah 5.000, itu namanya kok. Koret, koslet, itu mah koret. Koret bin kikir alias medit bin bakhil bin koret bin buntut gasiran bin kutilang pantat kuning. Nah ada lagi. Habis dah tuh. Nah ayo di peringatan maulid nih, yang koslet kita benerin dulu di Pondok Kacang. Supaya apa? Supaya kampung kita nih jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Ayo kalau setuju tutup pakai doa langsung. Dulu Pak Lurah tadi ceramah sejam. Ya. Pak Lurah kalau ceramah kan tinggal nunggu jamaah setuju ya. Lah kalau udah setuju semua mau ngapain lagi? Lah emang sampai jam berapa ngaji? Usai pagi. Neng ngundang apa ngontrak? Sampai jam berapa? Sampai koslet. Ayo kembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, baginda Nabi yang mengajarkan. Lalu apa sih yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan maulid ini? Bapak Ibu, yang hebat dari baginda Nabi pan akhlak, betul? Bahkan akhlak baginda Nabi nggak main-main. Allah langsung muji ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin, bahwa engkau hai Muhammad sungguh memiliki budi pekerti yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Nah ini aja dah ya. Dari sekian banyak akhlak-akhlak Nabi, para ulama mengumpulkan yang paling hebat dari akhlak Nabi itu 3. Silman qata'ak, wa'atiman haramak, wa'fu amman zolamak. Ini akhlak Nabi 3 nih. Silman qata'ak, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Masya Allah, luar biasa nih. Orang kita lagi marahan disuruh nyambungin silaturahmi. Ini gampang apa susah nih? Lah susah. Kadang-kadang kita kegemaran aja males silaturahmi. Betul? Ayo jujur bang, maaf. Kalau bukan karena panitia masjidnya bikin maulid, belum tentu bisa sama sebelah kita jong-jong bareng begini nih. Ini nilai silaturahmi saat ini sudah mulai langka dan mahal, apalagi orang Betawi sekarang. Iya.
Betawi sekarang silaturahmi, dulu lagi lebaran Syawal, ya. Itu berasa banget lebaran kita. Sebulan benar-benar nggak lama puasa udah nyamain puasa. Lah sekarang 3 hari udah selesai, sepi aja sepi. 2 hari, lah malah hari kubur doang. Lah iya 2 hari doang udah sepi. Ini nilai silaturahmi. Kita lupa pahlawan nasional kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengajarkan kita kalau mau menang harus kuat, kita kalau mau kuat harus bersatu. Tapi nggak mungkin kita bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita. Angka silaturahmi belakangan ini sudah mulai langka dan mahal, ya, sudah mulai langka bahkan mahal adanya saat ini. Bahkan saking hebatnya menanamkan nilai silaturahmi, baginda Nabi itu pernah ngajarin dalam hadis begini, ayyuhal muslimun kun kalyadain, kalian orang Islam harus jadi kayak 2 tangan ini, kata baginda Nabi. Coba lihat 2 tangan kita, kanan sama kiri, sama apa beda? Beda, tapi kan tetap akur dia berdua mah. Dia akur sekalipun beda. Coba yang kanan lagi gatal, yang kiri kagak pakai diundang bang, dia datang aja garukin. Ntar yang kiri gatal gantian, yang kanan juga nggak pakai disuruh-suruh, dia datang aja garuk diri. Tuh, dua-duanya gatal lah, dua-duanya bisa main garuk-garukan. Tuh lihat tuh, tangan kanan kerjaannya pan cakep-cakep ya, makan tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, salaman tangan kanan, hitung uang tangan apa tangan kiri protes. Sadar posisi. Kata tangan kiri emang bagian gue bidang pembersihan, cleaning service, ya udah pembersihan aja saya lakuin. Tapi karena tangan kanan sayang sama tangan kiri, apa kata tangan kanan kita? Sabar aja kiri, biar kata yang hitung duit gue belanjain jam tangan, yang pakai elu pan. Tuh, beda tapi tetap akur meskipun beda. Nggak potong. Dah, bisa permisi dulu ngapa sih? Sampai mana saya barusan? Pakai jam. Ayo dah, coba kita lihat. Tahu TNI, polisi, gagah apa kagak? Lagi baris gagah apa nggak polisi sama TNI? Di mana kuncinya? 2 tangan kerjasama. Coba begitu tangan kanan maju, tangan kiri kamu ngalah aja, dia mundur aja ke belakang diri tuh. Begitu tangan kiri maju, yang kanan nggak ngotot minta 3 periode, dia mundur aja ke belakang tuh gitu. Makanya barisnya jadi gagah tuh. Coba kalau 2 tangan kagak dia mau ngalah. Pentingnya nilai silaturahmi di antara kita nih, ya. Malahan kalau Bapak Ibu ingat dulu Naipan 3-3-nya udah hadir kemarin ya. Ya, dari orang tua saya Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, abang saya Fikri Haikal, sampai saya Sauki nyampe sini nih. Yang ngomongin mau sama-sama baik. Ya, udah langsung doa aja dah. Oh iya. Dulu orang tua saya, kalau Bapak Ibu ingat, beliau pernah ngajarin begini, Islam kalau mau kuat di Pondok Kacang Timur nih harus kayak 5 jari nih. Nih 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu, apa yang nggak bisa dipegang? Betul? Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang dari 5 jari? Malahan segede-gedenya lidi, tahu lidi? Segede-gedenya lidi kalau cuman jadi sendirian
Ya, laler kagak bakal mati kita gebuk. Tapi biar kata lidih itu kecil-kecil asal banyak, diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan tibang laler, lah bocah pincang pak. Ini 5 jari begitu pak. Ini 5 jari kalau dia kuat, rukun, kompak, bersatu. Coba lihat, naik motor kenceng, betul. Main badminton enak, makan cepet. Kadang-kadang bapak tengah malam susah tidur, ngumpulin teman berempat main gaplek. Tuh 5 jari. Tapi kalau 5 jari ini centang perenang, merasa dirinya paling hebat, apa yang bisa dipegang? Contoh, jempol jari paling gede dari 4 jari lainnya. Coba tengok, betul. Coba makan pakai jempol doang, 3 hari belum tentu habis. Ya, kita ngomong aja ya, sambil ngingetin ya, saya juga lagi kangen sama bapak saya nih ya. Ayo kita ngomong 5 jari aja. Ini jari apa nih? Jempol. Siapa jempol? Umaro, pemerintah. Ya. Makanya ini cap legalitas, Pak. Islam kalau mau enak di kampung kita nih, di Pondok Aren, di Pondok Kacang Timur, harus ada pemerintah-pemerintahnya yang berani mengorbankan jabatan untuk kemajuan agama. Ya. Saya bangga, saya punya camat ya, emang saudara juga saya. Saya punya palurnya juga terkenal di pengajian. Bangga kita. Karena bayar bagaimanapun Pak, kita sebagai masyarakat yang mayoritas Islam, kita harus punya pemimpin yang Islam. Ya. Woi. Ini apalagi mau 2024 nih. Nih hati-hati nih, tahun panas nih. Udah wayahnya kita cari pemimpin yang berangkat dari kampung kita dewek. Ya, ya mau siapa ke nanti, itu urusan nanti mah. Sekarang yang terpenting harus ada pemimpin-pemimpinnya Pak. Makanya dalam Islam diajarkan seorang pemimpin nggak boleh punya keluarga. Dalam Islam diajarkan yang namanya pemimpin nggak boleh punya anak dan istri. Benar-benar ini. Dari mana saudara kita tahu? Dari hadis Nabi sendiri mengajarkan. Nabi mengajarkan apa? Lau Fatimah binti Muhammad saraqat an qata'a yadaha. Kalau saja Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Padahal kan yang ngomong mah bapaknya. Iya. Kenapa dalam hadis Nabi enggak menyebut lau Fatimah binti, kalau saja Fatimah anakku yang mencuri? Karena saat mengeluarkan hadis ini, baginda Nabi berdiri sebagai Rasul, bukan sebagai kepala rumah tangga. Makanya hukum tegak. Betul. Contoh kedua, dalam Islam pemimpin gak boleh punya anak. Diambil dari kisah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika mana mak? Mau mana weh? Pulang bareng weh. Ketika Sayyidina Umar lagi kebingungan nyari pejabat pengganti di Mesir, dipanggillah para pejabat-pejabat kekhalifahan saat itu, termasuk salah satunya ketua KPK. Panggil, ya, saya lagi bingung nih. Bingung apa? Bingung nyari pejabat pengganti. Buat di mana Khalifah? Buat di Mesir. Oh, nggak usah bingung, kami ada, kata ketua KPK. Nyodorin nama. Siapa? Abdullah bin Umar. Ketika nama Abdullah bin Umar, anaknya sendiri, muka Sayyidina Umar langsung berubah. Hei, ketua KPK. Apa Khalifah? Ini ngapa nama Abdullah bin Umar ada di sini? Ya, karena kami ini sepakat bahwa Abdullah bin Umar memang cocok untuk jadi pemimpin di Mesir. Yang lebih cocok untuk jadi pemimpin di Mesir banyak, bukan cuma Abdullah bin Umar. Tapi Abdullah bin Umar alim Khalifah. Yang lebih alim dari golongan muslimin banyak. Nggak usah Abdullah bin Umar, coret-coret. Cukup satu Umar yang memimpin Khalifah ini.
Kalau berhasil, kami keluarga Umar akan merasakan nikmatnya. Tapi kalau gagal, cukup satu Umar yang akan disiksa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya hukum tegak, nggak main-main, nggak mentang-mentang bapak khalifah, anak jadi wali kota. Makanya kita setuju, camat Pondok Aren kagak boleh punya anak bini. Yang boleh punya anak bini Pak Haji Endra. Betul. Kenapa? Kalau camat Pondok Aren punya anak bini, nanti dapat sebutan anak bininya camat. Kalau begitu resikonya apa? Bansos kagak bakal rata. Karena yang diduluin pasti keluarganya dulu. Kenapa? Keluarga camat. Setuju? Makanya harus ada, insya Allah Pak Haji Endra amanah, amin. Makanya harus ada pemimpin-pemimpin kita nih Pak, mulai dari tingkat RT, RW, lurah, camat, gubernur, sampai presiden, yang berani lewat jabatan untuk memajukan agama. Tuh, makanya ini legalitas Pak. Makanya disimbolkan jempol. Kenapa? Karena jempol legalitas nih. Ya, kita kagak bisa tanda tangan, cap jempol, rapi urusan. Betul kan? Foto ini kalau anggota tubuh nih jempol, pala Pak. Coba Bapak Ibu foto KTP kagak ada palanya, kira-kira laku apa kagak? Lah ya kagak. Tuh makanya tuh harus ada pemimpin-pemimpin kita nih, mulai dari tingkat RT sampai ke presiden. Tuh jempol. Setuju? Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Telunjuk. Siapa telunjuk? Agnia, orang kaya. Orang kaya. Nih Islam kalau mau enak di kampung kita harus ada orang kayanya yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama Bang. Ya Bu, nih bikin maulid gede-gedean kayak begini nih, nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, geleng kubah turun, enggak tenda, enggak kudu nyewa juga. Tapi masya Allah saya tahu, emang saya dulu sering main di Pondok Kacang ya. Saya tadi dari masuk, masya Allah udah banyak berubah Pondok Kacang. Alhamdulillah. Orang kaya banyak Pak Lurah Pondok Kacang nih, benar? Masya Allah, alhamdulillah. Orang kaya banyak, orang dermawan yang dikit. Kenapa? Karena memang kedermawanannya orang kaya merupakan mutiara dunia yang sudah mulai diangkat Bu sama Allah. Dan lagian kita suka kagak yakin sama janji Allah. Ini masalahnya nih, kita suka nggak yakin. Makanya dari awal saya bilang, ayo di peringatan Maulid kembalikan keyakinan kita kepada Allah. Bangun lagi tingkat keimanan kita kepada Allah. Kalau sendiri, yang kedua Allah. Syahadat kan udah ngajarin kita tuh. Apa syahadat ngajarin? Kalau kita yakin tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita sebagai muslim, kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita pantang menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Tauhidnya mantap, imannya hebat. Betul. Ini sekarang kita di sini Pak, insya Allah yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, udah kagak bakal ada di kampung kita. Beneran ada. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah ya. Makasih ya Pak Ji ya. Lah Mak, ini mah ada 3 jenis air nih. Ini mah bukan lantaran ceramahnya bakal lama nih ya. Wah Sauki minumannya banyak, ceramahnya lama lah. Ember ditaruh kali ngaruh. Ayolah. Yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, insya Allah kita di Pondok Kacang Timur udah kagak bakal ada dah. Amin.
Nyembah pohon gede udah kagak bakal ada kampung kita ya. Lemang pohonnya habis. Nyembah berhala udah kagak bakal ada di kita. Amin. Tapi justru kita di sini Pak yang sering kena tuh syirik khufi. Syirik yang samar-samar. Kita meyakini sesuatu selain Allah. Cincin kita jadiin sebab. Bu Syauki, semenjak pakai cincin ini nih, cincin kena dah tuh kita tuh. Saya semenjak pakai cincin ini nih, jangankan anak perawan, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Ikan arwana kita jadiin sebab. Wow, Syauki, saya alhamdulillahnya bener. Alhamdulillah lo Syauki. Ngapa? Semenjak miara arwana duit kagak putus-putus. Lah gue putus kagak laku. Ini kita ya mempercayai sesuatu selain Allah, dan ini bahaya. Makanya apa? Ketika kita dikasihkan harta, kita sering lupa sama janji Allah Pak. Janji Allah dalam Al-Quran sesuai apa? Man jaa bil hasanah falahu asyru amthaliha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Malah ada teman saya protes. Ya udah Tom, balik dah. Ada teman saya mak protes mak. Syauki, apa? Tuhan pelit amat ya? Bung, saya bisa ngomong Tuhan pelit, saya bilang. Lah itu cuma dibalas 10. Pan katanya Allah maha kaya. Lah kok cuma dibalas 10 sih? Oh, saya bilang bang, Allah balas 10 karena Allah maha tahu keadaan iman kita nih Pak, orang Pondok Kacang Timur. Model kita imannya nih, iman model pedagang yang kalau ngeluarin sesuatu kali-kali aja untung. Nah tuh modelnya tuh kali-kali aja untung, makanya cuma dibalas 10. Percaya nggak? Percaya nggak? Nih saya tanya, boleh saya tanya ya, yang laki-laki aja dah, yang mama kita CS nih sekarang nih ya, yang laki dah nih. Bang lah nyaut ngapa? Pan tadi hari Jumat pada sholat Jumat ya? Sholat nggak? Sholat, yang sholat. Lah emang saya salah? Lah yang sholat. Ya, masuk kita ke masjid. Biasanya pun sebelum khotib naik ke mimbar ada kotak sholawat lewat ya? Oke. Ketika kotak sholawat mau deketin kita, kita sadar banget bang, sadar banget kita. Di kantong baju kita ada duit 100, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Berapa yang abang cemplungin? Nah ya udah segitu aja dah. Gak usah lama-lama dah. Allah, tegoroh. Lah doanya pengen masuk sorga. Sorga mana 2.000? Ini pelecehan sama sorga nih. Sorga 2.000. Lah pertalit udah mahal. Syauki nggak boleh begitu Syauki. Emang kenapa mak? Sedekapan yang penting. Nah, nih orang Betawi nih lagunya nih. Sedekah yang penting ikhlas. Iya memang saya setuju. Sedekah yang penting ikhlas. Soal gedenya nomor 1. Kenapa? Daripada sedekah tuh kecil kagak ikhlas, mendingan banyak tapi ikhlas. Lah emang saya salah? Loh harta yang kita keluarkan di jalan Allah bu, itu harta nanti yang akan nerangin lubang kubur kita. Ibu naruh duit 1 juta malam hari ini buat peringatan maulid, Masya Allah cakep. Nanti ketika ibu bapak meninggal dunia, masuk ke dalam kubur ya terang kuburan. Syauki ready, jangan kena angin. Syauki 2.000 pentol korek. Ya ditamsilkan pakai telunjuk. Emang apa? Karena apapun kalau yang nunjuk orang kaya, selesai urusan kagak pakai lama. Betul? Syauki apa bang?
nanti perpustakaan Islam bangunnya pojokan sono ya. Itu kalau yang nunjuk punya uang selesai, nggak pakai rapat-rapat. Coba model kita kagak punya duit nunjuk-nunjuk. Orang tekuk kagak model menunjuk. 8 pepatah udah ngajarin sama kita. Orang kaya selalu bener. Ya, orang miskin kebagian salah. Ada orang kaya lagi kumpul di tengah orang banyak, dia sakit perut, maaf, dia kentut. Dut, aduh bapak sehat ya? Sehat orang bilang. Kenapa? Kaya, kaya. Coba model kita kentut barangan bang, mampus lu, bangke kentut lu. Lah tibang kentut aja masih salah. Ya. Harus ada tuh orang kayanya di Pondok Kacang Timur yang berani ngeluarin harta untuk kemajuan agama. Setuju? Kalau ngandelin jamaah mah payah Pak Lurah. Lah pengajian kalau mau enak harus ada orang kaya. Ngandelin jamaah yang ngaji 3 pojokan Pak Lurah. Atau ngempet, atau nguap, atau pules. Kagak semenggah banget dah orang kita mah. Tunjuk ya, harus ada deh, harus ada. Selesai belum? Kita juga punya apa ini? Jari tengah. Ini jari yang paling serius nih. Ini jari kagak bisa diajak bercanda nih. Nggak ada bocah kecil sweet pakai jari tengah gitu. Iya nggak, ini jari paling serius nih. Siapa jari tengah? Nah, ulama-ulama kita tuh di belakang tuh. Nih beliau tengah nih. Dia mau ke kanan kagak, ke kiri kagak, adanya di tengah. Kiai kagak boleh kemana-mana, tapi harus ada di mana-mana. Ya, kenapa? Karena ulama dengan umat itu harus kayak utan sama macan. Betul? Utan sama macan boleh bisa nggak? Seharusnya nggak boleh. Kenapa? Kalau hutan di dalam masih ada macannya, orang kagak bakal berani nebang pohon barangan. Nah kalau di tengah-tengah umat masih ada ulama yang berani kulil haq walau kana muron, berani amar ma'ruf nahi munkar, maka judi online juga nggak bakal ada di pondok aren kita nih. Betul? Di Pondok Kacang Timur kagak bakal ada sekarang. Nah sekarang ini ya, yang bikin maksiat merajalela itu dikarenakan diamnya para ulama kita saat ini. Padahal dalam sebuah makalah Imam Ad-Dailami mengajarkan qawamud dunya bi arba'atin asya. Bangkitnya dunia dikarenakan 4 perkara ini. Apa? Yang paling utama alimil ulama, kealimannya para ulama. Alim di sini bukan soal baca kitab. Alim di sini bukan soal hafal Quran. Tapi alim di sini beliau yang berani amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Masyarakat kalau di tengah-tengah ulamanya berani amar ma'ruf nahi munkar, nggak bakal ada tuh aliran-aliran yang mengkafir-kafirkan Pak. Maulid dikata kafir, ya bid'ah. Saya bilang pernah baru kemarin kejadian saya sholat di satu masjid di Sanggau tuh. Rapi sholat emang kebiasaan orang tua ya. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, saya usap muka. Saya ngeliat lah masjid sepi amat. Habis sholat kagak ada zikiran. Habis sholat kayak marahan, diem-dieman. Udahlah, saya bilang, oh ya udahlah, masing-masing. Lana a'maluna walakum a'malukum. Udah, saya zikir sendiri, saya doa sendiri, saya amin diri. Borongan saya saat itu. Lah emang borongan. Lah doa sendiri, zikir sendiri. Udah, selesai. Keluar masjid. Alhamdulillah ya. Makasih. Kasur kagak ada kasur. Bapak Ibu, udah selesai lah. Selesai zikir, selesai doa, saya keluar lagi pengen mau pakai sendal, ternyata ada yang negor sama saya.
Ustaz, alhamdulillah kenalin ya jelek-jelek begini mah ya. Orang manggil saya masih katanya mau Ustaz. Ustaz, apa? Saya bilang. Ternyata pengurus masjid itu. Dia bilang, tadi habis salam ngusap muka ya? Iya. Bid'ah Ustaz. Lah, emang ah? Lah kan Nabi kagak ngajarin. Lah muka saya bilang. Urusannya apa? Yang kagak boleh kalau saya habis salam ngucek. Itu yang kagak boleh. Lagian kan saya ngusap muka di luar sholat, ya. Ya, lapis salam kedua saya baru usap muka, kan bukan bagian dari sholat. Lagian itu mula muka saya bilang. Bahkan kalau mau bicara rukun sholat, salam kedua dalam sholat itu kan sunnah. Betul. Ini orang gampang banget bid'ah. Maulid bid'ah. Saya bilang, Bang, kalau memang untuk cinta Nabi berdasarkan dalil, tanya keimanan kita sebagai muslim. Betul. Kalau memang untuk cinta Nabi harus berdasarkan dalil, tanya iman kita kepada Nabi, Pak. Saya tanya, boleh saya tanya? Abang, bapak yang nikah ya sama bininya cinta nggak? Bu, cinta nggak sama suaminya? Cinta apa enggak? Apa dalilnya? Nggak ada. Lidah. Giliran untuk waduknya dewek dia jalanin. Tapi ketika menyangkut kemaslahatan umat, udah main ini kafir, itu kafir, ini neraka, itu neraka. Emang neraka punya bapak moyangnya? Lah gampang banget masukin orang ke dalam neraka. Yasin tahlil dikatanya nggak ada tuntunan. Ngirimin Fatihah keruh kagak bakal nyampe. La ilaha illallah. Ini nih gara-gara belajar kagak pakai guru nih. Belajar agamanya sama Mbah Google. Ngajinya sama ustazah YouTube. Maka ketika itu terjadi, orang banyak tahu tapi kagak tahu banyak. Ini salah, ini salah, ini salah. Konfrontir, saya juga katanya. Lah berapa banyak kita baru ngaji bab katanya udah pada galak banget, Bang. Nyala-nyalain guru kita yang puluhan tahun di pesantren. Padahal dia baru 2 bulan hijrah, berani banget kagak galak sama guru kita. Ada yang kayak begitu di sini? Yang mana? Wah, di sini mah kagak ada. Sini. Makanya mumpung nih, ulama dan umat harus macan sama hutan. Macan kudu jaga hutan. Setuju? Setuju? Tapi jangan lupa, hutan pun harus tahu kebutuhan macan. Jangan tiba macan doang suruh jaga hutan, hutannya pelit. Lemes macannya, Bang. Makanya jangan heran akhirnya banyak sekarang macan kita punya pemikiran, daripada gue jagain hutan mendingan gue ikut sirkus. Lumayan dapat daging sepongge. Tapi lihat macan yang juga tinggal di sirkus, Pak, wibawanya hilang. Nggak ada wibawanya macan sirkus kan. Disuruh duduk, disuruh lompat, hilang udah. Ulama kalau udah nggak ada di tengah umat, wibawanya hilang. Ketika wibawanya sudah hilang, maka dia akan mempermainkan hukum dengan caranya. Yang haram dibilang halal, yang halal dibikin samar-samar. Ini yang terjadi saat ini. Ayo mumpung masih banyak ulama-ulama kita, saya yakin ulama kita di sini sanad keguruannya pun mutawatir, sambung menyambung sampai bertemu di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Tuan Syekh Abu Yazid Al Bastami mengajarkan orang yang belajar agama kagak pakai guru, fasyaikhuhu syaitan, gurunya setan. Berarti internet jelek, Sauki? Saya nggak bilang internet jelek, ya. Tidak semua dalam internet jelek, tapi juga saya nggak berani menjamin semua dalam internet bagus.
Internet kalau kita punya guru, hal yang kita tidak pahami bisa kita tanya sama guru-guru kita. Internet mempercepat pencarian. Tapi kalau internet kita kagak punya guru, ini yang bahaya. Apapun yang tertulis dalam internet bakal kita telan mentah-mentah seolah kita paham. Ini yang dalam bahasa Nabi dalam hadis, dolu fadolu, sesat bahkan bisa menyesatkan. Ini hati-hati ya. Ini kita sekarang ini Bapak Ibu, maaf terutama orang laki nih bang, kita lebih ngargain burung beo daripada kiai di sini. Benar-benar saya ngomong ini lah. Beo tibang bisa assalamualaikum doang, assalamualaikum, ngerti kagak, pase kagak, paling kagak 4 juta orang tatakin bang. Assalamualaikum 4 juta. Lah kiai kita cakep banget, assalamualaikum pase, baca kitab lancar, nerangin kitab memenir bibir. Keluar dari masjid 150. Udah gitu sendalnya hilang lagi. Bampak banget guru kita di sini dah. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama, ingat, Allah ketika menghapus satu ilmu bukan langsung dihapus ilmu itu sendiri. Bagaimana caranya? Bimautil alim, diangkatnya orang-orang alim di sekitaran kita. Maka dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, kalau orang alim sudah banyak yang wafat, maka yang hidup adalah sekumpulan orang-orang bodoh. Dan ketika sekumpulan orang bodoh-bodoh itu mengangkat jadi satu pemimpin dari orang bodoh juga, apa kata Nabi dalam hadis? Fantazirus sa'ah, tunggulah saat kehancuran datang di tempat itu sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo, mumpung masih banyak guru-guru kita di sini, Bapak Ibu, abang-abang saya, maaf, banyak dari kita masih berpikir ilmunya kiai, ilmunya ustadz, ilmunya guru ikhlas. Ya, maaf, ini harus kita rubah pemikiran kayak begini. Benar ilmunya beliau ikhlas, tapi keikhlasan beliau cuma milik beliau sama Allah. Kita ke beliau ini jasa. Kita perlu beliau saat beliau sehat, sakitnya apa ada kita yang iem pak. Kita perlu beliau di saat beliau senang, susahnya apa ada yang kita conggah. Ini kiai itu ilmunya ikhlas, nanti dulu. Keikhlasan cuma milik beliau sama Allah. Kita sama beliau ini jasa. Ngerti? Kok begitu Soki? Nggak mungkin guru datang ngajar ke masjid kita nih bawa motor, bensinnya habis, tak masuk pom bensin, mbak full ya, cos, iya udah full, ikhlas ya mbak? Kagak, lah tetap bayar juga. Anak punya, guru kita punya anak istri, dia mau jajan, mau belanja bulanan, lari ke warung Ucok. Cok, ikhlas ya Cok ya? Lah kagak, tetap bayar juga. Ayo, mumpung masih banyak ulama-ulama di tempat kita nih, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Tuh jari tengah ya. Berapa sih? Iya dulu gua ngiat jam doang, apa sih kalau berisik banget dah. Dulu. Saya kasih tahu dulu ya, Mak ya. Ya, saya kasih tahu dulu nih, bentar. Tenang, masih ada 3 buntelan saya bawa. Saya aman. Cuma saya mau ngomong, boleh saya ngomong ya? Bapak Ibu, ceramah itu kerja berat. Kerja berat. Coba Ibu lihat kan, kaki diri nahan bobot badan, emak enak duduk. Tangan nunjuk terus nih, kagak ngasuk-ngasuk dari tadi. Otak mikir ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Lah udah sejam terus. Nah jamaah Pondok Kacang Timur yang bikin Ustaz cepet mati. Bercanda. Iya dulu. Tenang. Iya. Tuh. Jari tengah ya, jari tengah. Selesai belum? Kita punya apa ini? Jari manis. Ini jari yang penuh harapan nih. Ya. Ini biar dia buntung tetap manis dia mah.
Karena penuh harapan, Bu. Ibu bapak nikah nyematin cincin di jari apa? Jari manis. Nggak ada orang nikah cincin jempol pakein cincin. Pasti manis. Siapa jari manis? Nih adik-adik saya nih, anak-anak muda kita nih. Kenapa? Karena mereka lah harapan kita semua. Harapan bangsa pemuda, harapan negara pemuda, harapan agama pemuda, harapan pemudi. Lah iya, masa jeruk makan jeruk? Adam aja diciptain sama Hawa, betul? Nggak ada Adam sama Bambang. Pugu Adam sama Agus. Anak-anak muda, ingat bagaimana Islam di Pondok Kacang kita nanti 10, 20, 100 tahun yang akan datang. Adakah Islam di Pondok Kacang Timur ini? Di pundak kalian jawabannya, bukan di pundak orang tua kalian. Bapak Ibu, kalau agama-agama lain hendak menghilangkan Islam dari Pondok Kacang ini, nggak perlu naruh bom, nggak perlu nurunin tentara Israel untuk nembak mati orang Islam di Pondok Kacang Timur nih. Mereka juga kagak bakal berani nyerang Islam secara terang-terangan di Pondok Kacang Timur ini. Ngapa? Kita masih banyak di kampung kita ini Islam, betul? Iya, bahasa orang Pondok Kacang kan begitu. Gue mau biar kagak sholat, agama gue lo hina lah, nyawa gue tatakin. Tuh kita tuh Betawi menang ambek. Betawi kalau udah ngambek dorong mesin giling mogok, Bang. Sekampung kagak gerak tuh. Betawi tuh kalau ngambek udah kacau banget dah. Ambek digedein. Tai gedein. Biar orang takut injek. Lah rambek digedein. Mereka nggak bakal berani nyerang Islam secara terang-terangan di tempat kita. Kita masih mayoritas. Tapi maaf Bapak Ibu, mereka itu licik. Mereka gunakan taktik dan strategi habis-habisan untuk menghilangkan Islam dari Pondok Kacang Timur kita ini. Perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Apa strategi yang mereka terapkan untuk menghilangkan Islam dari Pondok Kacang Timur ini? Yang paling kelihatan saya aja ngomong, dijauhkan generasi-generasi muda kita dari agamanya, Pak. Itu yang terjadi sekarang. Bu, paling kagak bocah kita nih, paling kagak 3 hal sudah terjajah habis-habisan. Food, fans, fashion. Ini udah kejajah banget nih anak kita nih. Food, yang namanya makanan, Allahu Akbar. Lihat sekeliling kita tuh, mulai dari spaghetti, pizza, hamburger, KFC, MCD, udah nyampe teras rumah kita pan sekarang. Betul? Nih maaf, yang namanya fried chicken, mau buatan Amerika, mau buatan orang Pondok Kacang Timur, tapi yang namanya fried chicken menu ganti wajib anak-anak kita pas emak lagi pada kagak masak. Iya, tuh. Dari makanan kita nggak bertahan tuh. Sementara makanan tradisional kita orang Pondok Kacang hilang atuh-atuh. Ongol-ongol, dodol, geplak, wajik, kue talam, kue pepek, biji tapang, lebaran doang. Masih ingat ongol-ongol? Akar nangka. Masih ingat ongol-ongol? Enak kagak? Lo enak, makannya juga kagak capek. Langsung lep bisa. Dari makanan anak-anak kita nggak bisa bertahan. Apa mau kita bicara yang lebih luas? Betul? Food. Yang kedua, fan. Tingkat kesukaan akan tokoh-tokoh agama. Gampangnya dah. Tingkat pengetahuan anak-anak kita sekarang tentang agama kan udah mulai rendah banget. Ya. Kok begitu, Syauki? Selain diangkatnya ulama-ulama sepuh kita, minat belajar anak-anak kita tentang agama pun udah mulai turun, Pak. Dan tanpa disadarin, Bu, kita sebagai orang tua ikut berperan di dalamnya. Maaf, kita sebagai orang tua sekarang suka nggak pede ketika anak kita nggak bisa bahasa Inggris. Kita sebagai orang tua suka nggak pede ketika anak kita nggak bisa komputer.
Kita kursusin anak-anak kita nih yang masih kecil ini belajar bisa bahasa Inggris dan komputer. Ratusan ribu kita keluarin tiap bulan. Supaya apa? Anak kita bisa bisa komputer dan bahasa Inggris. Tapi begitu ngaji, masukin di TPA, bayaran tibang 20.000 nunggak 4 bulan. Ada yang kayak begitu? Yang mana? Kita sering lupa, baginda Nabi mengajarkan apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila thalathin. Kalau anak cucu Adam meninggal dunia, terputus semua amaliyahnya kecuali 3. Apa? Ilmu yanfa, shadaqatan jariyah, wa waladun salih ayyad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah yang diterima, dan doa anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika meninggal dunia. Doa anak soleh. Lah kalau anak kita nggak bisa jadi anak yang soleh dan solehah, jangan pernah kita salahkan anak-anak kita. Entah ibu bapak masuk ke dalam kuburan bapak ibu yang ngajiin pakai handphone, pakai MP3, setel YouTube. Ngapa bocah kita kagak ngaji? Hei, anak kita nanti yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Tapi anak kita juga nanti yang bisa mendorong kita nyemplung ke dalam neraka. Ayo didik anak-anak kita, tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Tanamkan kepada anak-anak kita, tong bocah, lu harus bisa masuk pesantren tong, lu harus mampu hafal Al-Quran tong. Biarin dah sekarang bapak emak lu pala jadi kaki, kaki jadi pala, biar lu bisa sekolah di pesantren tong. Kita hidup harus realistis di Pondok Kacang Timur ini. Lebih baik kita makan singkong beneran daripada makan roti ngimpi. Betul. Singkong beneran, roti ngimpi, enak mana? Enak roti beneran. La ilaha illallah. Timbang milih doang aja susah amat sih. Ayo tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Karena baginda Nabi mengajarkan al-baitu madrasatul ula. Rumah itu pesantren pertama buat anak-anak kita ya mak ya. Jangan pernah berharap kita punya anak yang soleh dan soleha kalau kita sebagai orang tua nggak bisa berlaku soleh soleha di hadapan anak-anak kita. Maaf Pak Lurah, maaf Pak Camat, jangan berharap di Pondok Aren, di Pondok Kacang Timur punya generasi-generasi muda yang Qurani, sedangkan kita sebagai orang tua kagak conggah baca Al-Quran di hadapan anak-anak kita. Pepatah Arab mengajarkan ma fil aba fi abna, bapak kalong anak kampret. Lah bapak nyolong bocah nyopet. Lah fotokopi bagaimana asli? Jadi kuncinya tanamkan kembali nilai-nilai agama semenjak dini dalam rumah tangga kita. Ini prihatin Pak, Allahu Akbar. Sekarang ini saya ngelihat, belum kita bicara kitab Safinatun Najah, belum kita bicara kitab-kitab klasik model Jurumiyah dan Imriti. Sudah mulai banyak perubahan-perubahan yang ada. Kalau anak-anak kita tidak belajar kitab-kitab seperti itu, maka jangan salahkan Islam hanya dikenal sebatas cerita saja. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Zikir perlu, tapi ilmu lebih pasti. Tadi kan saya udah bacain tuh hadisnya tuh di awal. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Mau dunia pakai ilmu, mau akhirat ada ilmu, mau dua-duanya juga pakai ilmu. Tapi jangan sampai kalian lupa, dalam Al-Quran kita diajarkan walal akhiratu khairul laka minal, akhirat jauh lebih utama daripada dunia beserta isinya ini. Bu, untuk apa kita mati-matian untuk sesuatu yang tidak bisa kita bawa mati?
Bukankah kita lebih baik kita hidupkan apa yang benar-benar nanti bakal menolong kita di saat kehidupan setelah kematian nanti. Tuh anak-anak muda saya, adik-adik saya nih, ya, jari manis. Selesai? Belum. Kita juga punya apa ini? Terakhir, kelingking, ya. Ini kelingking jari ajaib nih mak. Mak, ini kelingking jari ajaib ya mak ya. Ini biar dia kecil, wilayah operasinya paling luas bang. Benar-benar, ke kuping masuk, ke hidung muat. Dulu nyak saya ayam susah bertelur. Kelingking, kelingking. Siapa kelingking? Kaum perempuan. Nih kelingking. Makanya saya mau pesan dulu nih buat orang laki. Bang, Pak, saya Syauki pesan sama abang sama bapak, ya, jangan pernah mempermainkan yang namanya perasaan seorang perempuan. Benar-benar saya ini ngomong, ya. Kenapa? Karena Allah menciptakan perempuan ini sebagai makhluk yang luar biasa, Pak. Coba tengok perempuan, Pak, biar badannya kecil, laki-laki segede apa ketelan juga sama dia. Pikirin, jangan dibayangin. Udah malam masih bayangin, jangan bayanginnya, deh ilah. Masih dokoh emangnya. Bu, saya teringat riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau meriwayatkan setiap perempuan pasti bisa menjadi seorang istri, tapi tidak setiap istri sanggup dan mampu jadi pendamping untuk suaminya. Makanya jujur ya mak ya, Maji, maaf Maji, dikit lagi dah. Saya nih, Syauki nih, kalau saja di alam ruh Maji, saya boleh milih. Fulan, labbaik ya Rob, kau lahir ke dunia mau jadi laki-laki apa jadi perempuan? Lah, saya mau milih jadi perempuan bang daripada laki-laki. Allahu Akbar. Bu, perempuan untuk meraih surganya Allah itu nggak pakai susah-susah. Beda sama kita laki bang. Bu, kita orang laki untuk ngedapetin surga syarat ketentuan berlaku. Perempuan mah kagak, cuma 4 syaratnya tuh. Lah, dikit amat cuma 4. Mau tahu nggak perempuan meraih surga modalnya? Mau tahu? Dalam hadis Nabi dijelaskan, idza shallat khamsaha wa shauma syahraha wa hafizat farjaha wa ta'at zaujaha fadkhulil jannah min ayyil bab. Seorang perempuan, apabila mereka sholat 5 waktu, ibu-ibu pada sholat 5 waktu, atuh udah modalnya kecandak. Alhamdulillah. Lalu yang kedua, perempuan tersebut berpuasa di bulan Ramadan. Pada puasa 2 udah. Dan perempuan tersebut menutup auratnya saat keluar. Nutup aurat gak? Iya, kalau kagak mau diselepetin bocah emang. Udah 3 tuh bang. Cepet nggak? Cepet bang. Lah kita orang laki belum apa-apa nih, ibu-ibu di sini udah 3 bang. Masya Allah nih perempuan ahli sorga semua nih. Amin. Dan yang keempat, perempuan tersebut wa ta'at zaujaha, dan mereka taat sama lakinya. Taat gak sama laki? Nggak kompak. Kagak kompak. Yang belah sini bilang taat, yang laki kagak ngomong, kagak apa. Perempuan yang punya 4 modal tersebut, kata baginda Nabi, fadkhulil jannah min ayyil bab. Silakan mau masuk lewat pintu surga yang mana mereka pengen. Gampang apa susah? Gampang kalau ngomong. Bu, taat sama suami dalam Islam itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena perempuan terbaik, ya, perempuan terbaik dalam pandangan Islam, mereka yang ikhlas dan ridho berapapun pemberian suami. Tuh, itu perempuan yang terbaik dalam Islam. Tapi bang, laki-laki yang terbaik dalam pandangan Islam, mereka yang royal sama bininya.
Ini mau penyanyi ajar banget. Oh bini kutang aja udah pada pakai peniti. Ada yang kayak begitu? Yang mana? Bang, nenek dulu. Ya, nih, saya aja ngomong abang-abang dah. Bang, kita orang laki mah memang biasanya mah egois doang, Bang. Kita taunya cuma ngasih duit doang sama bini. Ya, ngasihnya kurang. Udah gitu pengennya makannya enak-enak mulu. Telat dikit marah-marah kita. Bang, kita gak pernah tahu bini kita puyeng ngurusin uang dapur, Bang. Ayo, nih, Bu, kita kompak ya. Kompak ya. Siapa tahu besok ditambahin. Amin. Bang, dengerin deh, Bang ya. Bu, beras naik apa kagak? Minyak, gula, daging, telur, susu. Ini nggak pernah kompak Pak Lurah. Mau bilang naik ya udah tahu udah umur. Begitu dibilang susu dia nengok ke bawah. Tapi saya yakin ibu-ibu saya di sini, Pak, istri Bapak semua yang hadir di sini nih malam hari ini, insya Allah perempuan soleha semua. Amin ya robbal alamin. Ayo kita jadikan silaturahmi kita nih orang Pondok Kacang Timur harus kayak 5 jari nih, ya, kayak 5 jari nih. Kalau bijaksana pemimpinnya, dermawan orang kayanya, alim ulamanya, cendekiawan anak-anak mudanya, dan soleha kaum perempuannya. Insya Allah Islam bakal masih lama di kampung tercinta kita ini. Amin ya Rabbal. Sekarang terakhir kita pakai ilmu bocah, ilmu suit. Masih ingat gak? Masih ingat gak? Ya. Ini jari apa? Jempol. Jempol tak ketemu kelingking, kalah jempol. Jempol menang gede kegembung doang, Bang. Lama kelingking kecil banget bisa kalah. Ya. Siapa jempol? Pemerintah. Kelingking perempuan. Ayo kita buka sejarah, Pak. Ya, baca cerita. Berapa banyak kekuasaan sering tunduk dan takluk di bawah kaki perempuan. Makanya saya bilang jangan macem-macem sama perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi sampai kita keleleran di Pondok Kacang ini? Siapa? Kelingking. Nih potongannya pada nih. Kelingking. Julius Caesar, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, takluk dan tunduk di bawah kaki Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Kelingking. Ya. Tapi bocah ge ngerti ya mak ya, ya kan mak? Kelingking kalau ketemu telunjuk kalah kelingking. Siapa telunjuk? Orang kaya. Pan perempuan tak melihat duit lemes aja gitu, lemes tuh. Di Kebayoran ini mah, di Kebayoran, di kampung saya ini mah, di kampung saya. Ayo Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin, ayo kita sama-sama umat Islam, kita saling jaga ukhuwah Islamiyah kita. Beda boleh tapi marahan jangan ya. Karena baginda Nabi sendiri mengingatkan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah umatku ini membawa rahmah, selamat, tidak untuk bermaksiat dan berpecah belah dalam Islam ini. Setuju? Ayo sama-sama kita umat Islam harus saling asah, asih, asuh. Jangan sama-sama kita malah saling gasak, gesek, gosok. Kenapa? Karena serigala hanya akan memangsa domba yang terpisah dari kawanannya. Ayo kita jalin lagi silaturahmi di antara kita semua. Setuju? Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama'ahunna bisababihim kulluh. Suratul khas Al-Walid Kiai Zainuddin MZ dan Umi Haji Siti Khalilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita semua bacakan,
Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau. Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada malam hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah dan keberkahan kita duduk di majelis ilmu ini, Allah angkat segala penyakitnya, Allah sehatkan kembali jasmaninya, Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis maulid malam hari ini. Majelis maulid ay majelis ilmu. Majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi du'a. Majelis maulid adalah majelis ilmu, dan majelis ilmu itu adalah majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang akan kita bacakan, keberkahan duduk bersama ulama-ulama kita, keberkahannya duduk kita di dalam majelis ilmu malam hari ini, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada yang sedang punya hajat malam hari ini, Allah percepat terkabul hajatnya, Allah gampangkan segala urusannya, Allah luaskan arah rizkinya, Allah mudahkan segala jalan usahanya. Lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan anak keturunan kita sebagai anak keturunan yang saleh dan salehah. Serta lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan rumah tangga kita semua sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kesimpulan malam hari ini untuk kita bawa pulang dan kita jalankan khusus untuk diri saya pribadi. Apa? Dengan peringatan Maulid tahun ini, ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kenapa? Karena intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga itu iman. Ya, iman. Jaga iman kita baik-baik, tapi tolong Pak, Bu, jangan egois. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita. Dan tanamkan kepada mereka, tong bocah, zaman boleh berganti, tapi keyakinan jangan sampai mati. Masa silakan berubah neng, tapi akidah jangan sampai goyah. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita semua sedang berjuang, dan dalam iman nanti kita berharap semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun tadi ada kalimat-kalimat saya yang agak-agak kasar, tolong dimaklum adanya. Karena biar bagaimanapun saya ini hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Lurah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.